Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada siswa kami semuanya, terutama bagi kelas 12. Berjumpa kembali bersama saya dengan Pak Mutakin. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang layanan perencanaan kalian ini, terutama bagi kelas 12. Siswa kami semuanya, mudah-mudahan bagi siswa kami yang sedang menonton video ini, mudah-mudahan mendapatkan pengetahuan juga pelajaran dari saya. Dan jangan lupa like dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan komennya. Terima kasih bagi siswa kami sudah like dan sudah komennya. Siswa kami semuanya, layanan perencanaan karir. Setelah kita tamat dari SMK ini, marilah kita mempunyai sebuah planning perencanaan yang kita jalani. Mungkin siswa saya sudah ada mempunyai planning perencanaan setelah mereka tamat dari SMK. Siswa kami semuanya, ada beberapa alternatif setelah kita tamat dari sekolah ini. Yang pertama, melanjutkan perguruan tinggi. Yang kedua, ada itu dinamakan memasuki dunia kerja. Yang ketiga, mengikuti kursus dan keterampilan. Yang keempat, Anda ingin memasuki dunia berkeluarga. Siswa kami semuanya, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang melanjutkan studi perguruan tinggi. Perguruan tinggi terbagi pada dua. Yang pertama ada dinamakan dengan perguruan tinggi negeri dan juga ada dinamakan dengan perguruan tinggi swasta. Antara keduanya ini jauh perbedaan antara perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Apa itu perbedaan antara perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta? Perguruan tinggi negeri itu langsung dikelola oleh pemerintah. Sedangkan perguruan tinggi swasta itu langsung dikelola oleh perseorangan atau yayasan. Siswa kami semuanya, sebelum kita melanjutkan studi perguruan tinggi, ada berbagai macam jenis seleksi kita untuk memasuki perguruan tinggi. Yang pertama ada dinamakan dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi SNMPTN. Yang kedua ada itu dinamakan dengan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Siswa kami semuanya, yang pertama saya menjelaskan itu situs akreditasi perguruan tinggi. Kenapa kita penting sekali untuk melihat status akreditasi perguruan tinggi? Yang pertama itu sangat menunjang sekali kita setelah kita tamat dari perguruan tinggi tersebut untuk memasuki dunia kerja. Karena kebanyakan, terutama khususnya kepada kita yang ingin untuk menjadi seorang SN atau untuk menjadi seorang PNS, itu pasti mereka meminta persyaratannya adalah terakreditasi dari pihak kampus itu. Setelah kita melihat status akreditasi kampus itu, kita juga melihat status akreditasi program studi. Semua akreditasi kampus maupun program studi itu langsung dikelola oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ada salah satu akreditasi kampus yang mempunyai ada akreditasi A, ada akreditasi B, ada akreditasi C, dan ada akreditasi D, dan juga ada yang belum terakreditasi. Kalau seandainya program studi belum terakreditasi dan juga masih terdaftar, itu sangat sulit sekali kita untuk menunjang kita
dalam memasuki dunia kerja setelah kita tamat dari perguruan tinggi tersebut. Inilah yang pertama. Yang kedua, ada jenis-jenis perguruan tinggi. Ada perbedaannya. Perguruan tinggi jenis yang pertama adalah universitas. Yang kedua, ada itu dinamakan dengan institut. Nah, yang ketiga ada itu dinamakan dengan akademi. Nah, yang keempat ada itu dinamakan dengan politeknik. Nah, yang terakhir ada dinamakan dengan sekolah tinggi. Antara universitas, institut, akademi, politeknik, dan sekolah tinggi itu pasti ada perbedaan. Yang pertama, dari jumlah program studi tentu lebih banyak di universitas ketimbang dengan perguruan tinggi yang lain. Yang kedua, dari jumlah mutu kualitas perguruan tinggi tentu jauh lebih memadai dari perguruan tinggi tersebut. Inilah yang harus kita ketahui. Nah, yang ketiga, ada itu dinamakan dengan sistem belajar di perguruan tinggi. Bagaimana sistem kita belajar di perguruan tinggi, terutama bagi program studi S1, itu berkisar dengan jumlah SKS sekitar 114 dan 160 SKS selama 8 semester atau selama 14 semester. Sistem belajar perguruan tinggi itu lebih dikenal dengan sistem kredit semester atau SKS. Siswa kami semuanya, agar kita bisa untuk menamatkan perguruan tinggi cepat dan tepat pada waktunya, kita harus bisa mendapatkan IPK, Indeks Prestasi Kumulatif 3. Kalau IPK kita sudah 3 atau sudah 4, itu tentu ada perbedaan kita dari jumlah SKS dibandingkan dengan teman-teman kita yang mempunyai SKS yang mempunyai IPK 2. Kalau IPK kita 3, itu beban SKS itu berkisar antara 24 sampai 26 SKS. Sementara IPK 2 itu mempunyai beban SKS sekitar 20 SKS atau sampai 22 SKS. Nah, kalau IPK 3 itu tentu lebih banyak sekali dari jumlah SKS-nya. Dari semester 1 dan semester 2 itu kebanyakan langsung ditentukan oleh pihak kampus itu sendiri. Kalau IPK 1 itu sangat mempengaruhi sekali terhadap kita untuk mengambil jumlah beban SKS di semester berikutnya, itu semester 3. Kalau itu semester 2, itu sangat pengaruh sekali kita mengambil beban SKS di semester 4. Kalau semester 3 toh nyatanya, kita semester 3, semester berikutnya kita semester 1, kita mempunyai IPK kita jumlah beban SKS sekitar 22 sampai 24 SKS, itu jumlah beban SKS-nya sekitar 24 sampai 26 SKS lebih banyak. Seandainya jumlah beban SKS yang sudah ditentukan ternyata semester 3 kita jumlah SKS yang sudah dikeluarkan oleh pihak kampus itu kurang kita untuk mencukupi persyaratan dari IPK 3, kita boleh untuk mengambil mata kuliah ke semester berikutnya atau kita boleh mengambil ke semester bawah. Itulah yang harus kita ketahui. Kalau kita mempunyai IPK 2, itu sangat sulit sekali dan lama kita untuk menamatkan perguruan tinggi itu. Semakin tinggi IPK kita dan sudah semakin banyak mata kuliah yang sudah kita ambil, itu akan semakin sedikit sekali mata kuliah yang kita pelajari. Mata kuliah yang sudah kita pelajari dan itu sudah kita ambil pada semester sebelumnya, kita tidak boleh kita ambil mata kuliah itu sendiri. Siswa kami semuanya, inilah saya menjelaskan itu tentang sistem belajar di perguruan tinggi.
Yang kedua, alternatif yang kedua saya jelaskan yaitu mengikuti kursus dan pelatihan. Siswa kami yang tidak ingin melanjutkan perguruan tinggi pasti ada yang ingin untuk mengikuti kursus pelatihan guna untuk mendapatkan skill, keterampilan sebelum mereka membuka dan mengembangkan usahanya. Inilah mengikuti kursus dan pelatihan. Yang ketiga, saya mau menjelaskan yaitu tentang memasuki dunia kerja. Ada beberapa tahapan-tahapan langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama adalah mencari lowongan kerja. Bagaimana kita untuk mencari lowongan kerja? Kita harus banyak melihat informasi atau majalah-majalah yang memuat tentang lowongan kerja. Yang kedua, kita harus lebih banyak melihat informasi tentang lowongan kerja melalui elektronik, televisi, dan internet sebagainya. Yang ketiga, kita harus rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa-bursa kerja. Yang keempat, kita harus banyak bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja di sana. Yang kedua, setelah kita mendapatkan tentang informasi lowongan kerja, kita mengikuti tes seleksi. Ada yang pertama, seleksi tes administrasi, yaitu seleksi terhadap berkas-berkas yang kita kirim. Misalkan, perusahaan A membutuhkan lowongan kerja pada posisi tertentu dengan jumlah kriteria persyaratan, ada persyaratannya. Dengan itu ternyata mereka sudah membuka lowongan kerja dan ternyata ada banyak orang yang ingin untuk mengirimkan berkas lamaran. Tentu mereka seleksi mana calon-calon karyawan baru yang sudah memenuhi persyaratan dari persyaratan yang mereka minta. Itulah seleksi administrasi. Yang kedua, ada itu dinamakan dengan seleksi administrasi. Tes yang berhubungan dengan mata pelajaran atau tes tertulis. Yang ketiga, ada itu seleksi psikotes, tes kemampuan secara keseluruhan. Yang keempat, ada yang dinamakan dengan seleksi wawancara yang bersifat langsung oleh interview oleh pimpinan yayasan tertentu, perusahaan tertentu. Yang terakhir ada yang dinamakan dengan seleksi kesehatan fisik. Siswa kami semuanya, sebelum kita untuk mengambil tentang dunia kerja dan juga kita untuk melanjutkan perguruan tinggi, tentu kita harus persiapkan skill, kemampuan kita yang dapat untuk menunjang karir kita. Kita harus mengikuti bimbel khusus yang bisa untuk membantu kita dan memudahkan kita untuk memasuki perguruan tinggi dan juga untuk memasuki dunia usaha, yaitu kerja. Siswa kami semua, inilah yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, memasuki kehidupan berkeluarga. Setelah mereka tamat SMA ini, mereka tidak mempunyai pekerjaan dan juga mereka tidak melanjutkan perguruan tinggi dan juga tidak mengikuti tes kursus dan pelatihan. Mungkin ada yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan kehidupan berkeluarga. Saya sarankan kepada siswa kami, jangan terlalu cepat untuk berkeluarga. Yang pertama sekali kita harus persiapkan itu modal kita, penghasilan kita, sehingga itu sangat memudahkan sekali kita dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Karena kehidupan keluarga nantinya itu banyak sekali beban biaya kuliah yang harus kita keluarkan, itu banyak sekali.
sementara kita belum mempunyai pekerjaan apa-apa. Mari kita bantu orang tua kita, kita juga dukung ekonomi orang tua kita. Setelah mereka tamat dan itu setelah mereka sejahtera dari itu ekonomi mereka, barulah kita mengambil dengan alternatif yang terakhir ini memasuki dunia kerja. Marilah kita susun alternatif perencanaan kita apa dan hendak kemana setelah kita tamat dari SMK ini. Mudah-mudahan bagi siswa kami yang sedang menonton video ini, terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe dan juga komennya. Ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi siswa kami semuanya dan juga mendapatkan pengetahuan pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.